mungkin lebih adilnya gini, Bang Vivo jelasin dulu sama kita nih konsep Trinitas tuh yang sampai yang Iya jelas dulu, gitu karena loh dia maksudnya. bilang seolah-olah dia paham hal kita, padahal nol besar dia itu. Iya, Nol maksudnya biar besar. kita juga dapat pengetahuan gitu, Bang. Nggak boleh Karena menghakimi ngomong Pak Vivo. begini Nggak bro, boleh menghakimi Pak. saya pun tidak bisa menghakimi orang tidak. Tapi ngomong dia itu tadi, kalau saya bicara dia bilang berak. Pak Kan Vivo, sampai kayak gitu. Secara kalau moral dia- manusia udah sampai itu. Kalau dia nol besar berarti tahun kemarin nol kecil Pak Vivo ya. Kalau kita berbicara itu amit-amit lah, jangan sembrono aja. Kan kita sama-sama manusia. Kok dia ngomong seperti itu? Berarti di kehidupan dia itu pun di keluarga dia seperti itu dia. Ya, mungkin dia memang mau ke belakang tadi, mungkin memang mau ke belakang. Kita tunggu dulu. Iya. Iya, Itu Pak memang Jody. pas Pak, apa namanya, pengen ke belakang. Jadi Iya, kenapa tuh, kalau Pak betul, Vivo betul. ngomong saya pengen ke belakang, ya jangan ke belakang kan, Pak. Kan? Karena tadi saya sudah pernah jumpa dengan dia, udah jumpa dengan pernah sama saya, dia itu nggak tahan, nggak kuat. Amang udah, Maka dia ngomong seperti itu. Amang Oh, udah. ya. Coba bilang sama Pak Jody, Tritios itu benar atau enggak tuh Pak Amang udah? Memang bagi dia nggak ngerti apa-apa itu ya, kalau saudaraku nggak ngerti apa-apa itu Alkitab. Nol itu. Hanya ngomong doang itu. Jadi Terus Pak Vivo ngerti. Tritios. Tritios tahu nggak Pak Amang udah? Iya. Paham sedikit lah. Coba saya kan mentornya. Coba saya tanya ke Pak Jody, apa kendala Pak Jody sehingga agak sulit berbicara dengan Pak Vivo itu? Apakah Pak Vivo tidak memberikan ruang untuk bicara atau gimana? Tolong Pak Jody. Tanya dia. Lah kan Pak Jody. begini Pak ya. 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 Orang itu ada yang pengen monolog, ya kan? Ada yang pengen dialog. Kalau orang pengen monolog ya kita kasih kesempatan dong Pak. Iya, itulah Ya saya kan? pahami dari Pak Jody nih. Nah, kita kasih betul, kesempatan, dia tuh monolog. Ya sementara dia monolog, ya kan ada Tadi kesempatan ya, saya. betul. Iya, Ya kan? Harus, Kan itu harus dihargai Pak Vivo. kalian istirahat gitu loh. Kan Begitu udah ya. ya. Artinya Pernah begini kami Pak Vivo. jumpa, saya hargai dia. Saya tidak pernah menyakiti dia untuk bicara pada waktu itu. Nggak pernah menyinggung dia pun nggak pernah. Alkitab itu saya terangkan bagi dia. Kalau nggak memang diterima, ya silakan. Tapi saya dan baru masuk ngomong tadi, saya mau berak kalau dengar Pak Vivo katanya. Itu moral apa itu manusia seperti itu? Ya, begini, mungkin karena kesempatan waktu itu Pak Vivo tidak ada kesempatan untuk bicara kalau saya tangkap ini kan, makanya dia Bukan. Leluasa dia ngomong karena itu di Jumpalen itu waktu itu di Jumpalen. Itu Yahudi odong-odong itu kawan dia. Yahudi Saya orang-orang ya. ke kamar mandi Jangan dulu, menghakimi silakan gitu Pak Vivo. diskusikan. Ya. Ya, Pak Oke, Jody saya ada kamar Ibnu mandi dulu. Kalam. Ya, ada Ibnu Kalam itu. Mana Ibnu Kalam? Oke, Di silakan yang lain. streamyardnya Valen, di Aduh, streamyardnya Valen. tunggu dulu saya nggak usah, merasa nggak kalah usah. kalau begini. Masa Lanjut, saya pegang lanjut. Pak Jody menyerah, jangan menyerah Pak Saya Jody. dukung Pak Jody. Saya kasih waktu Pak Jody. Silakan Pak Jody setengah jam menyampaikan Pak Vivo biar mendengar dulu, ya kan? Ini harus imbang ini. Yesus nanti dia itu bikin tak kemana-mana. Biar teman-teman biar diskusi mengalir boleh ya? Ya, silakan saya Pak. bicara ya. Silakan Pak. Pak Pipo, saya minta maaf. Dan saya juga minta maaf untuk Pak Jody ya. Mungkin nanti diluruskan kalau kalimat saya salah. Jadi di sini saya ada kalimat dari Kalau Anda minta maaf, saya pun minta maaf kepada Anda. Terima kasih. Ya. Ya gini, Saya ini kan biar ada diskusi Pak ya, biar kami dapat poin, kami dapat pembelajaran dari kalian semua kan gitu ya. Yang saya tangkap dari Pak Jody ini, teman-teman kekristenan itu mereka, maaf ya, mereka dalam arti mungkin orang-orang Tritunggal ya, Trinitas itu, mereka menganggap apa yang merupakan hasil daripada bapak-bapak gereja itu tidak dijadikan rujukan. Betul. Gitu. Itu yang saya terima Pak ya. Ya, betul. Sehingga hari ini bapak-bapak yang, maaf ya, mungkin bapak, mungkin Kang Meme, mungkin siapapun itu lebih cenderung kepada kitab. Betul. Yang mana kitab itu? Ya sebentar dulu Pak, biar izin saya bicara dulu Pak ya. Biar saya bicara 5 jam biasa ya. Izin saya bicara 5 jam. Karena 5 jam jadi 10 jam. Enggak apa-apa. Jadi gitu Pak ya. Ini saya biar ada diskusi ya. Nanti silahkan diluruskan kalau kalimat saya salah. Tapi ini yang saya terima itu dari Pak Jody itu, beliau itu mempersoalkan kenapa gitu kan. Kalian itu atau orang lain itu mengambil sesuatu pemahaman Alkitab menurut cara berpikir hari ini. Padahal ada pemahaman orang-orang terdahulu Bapak gereja telah menjelaskan ini. Saya nggak gitu paham ya Pak ya, apa dan bagaimana. Tapi itu yang saya terima Pak. Nah mungkin Bapak bisa menjawab atau menjelaskan kepada kami yang otomatis juga menjelaskan kepada Pak Pipo, kepada Pak Jody kan, atas kekeliruan cara pandang Pak Jody yang salah gitu. Kalau Bapak mengatakan dia salah gitu kan.
Semoga kalimat saya bisa membantu nih, sehingga nanti kita agak-agak enak bicaranya atau ke depannya. Silakan Pak, mungkin ditanggapi, silakan. Semoga sebelum ditanggapi Pak Jody, dehem dulu. Kalau dehem berarti saya benar gitu. Pak Jody dehem dulu, gitu. Pak Jam Jody. 60 lagi dia gitu. Paham. Ah ya benar. Lanjut Pak. Ada yang dehem. Dilanjut. Pak Jody, saya tetap pegang Pak Jody. Tolong Pak Jody silakan buka mic-nya, Silakan Pak silakan Meme, bicara. Pak Meme, jawab itu Pak Jody itu. Kalau sama saya nggak bisa dia itu, udah. Oke, Pak Vivo mungkin standby dulu biarkan. Tapi nggak usah kemana-mana Pak Vivo. Kita dengar dulu Ya, Pak boleh. Meme, Pak Jody nih. Ya, Tolong Pak Meme Jody, kasih dia dulu. jangan kecewakan saya Pak Jody. Saya sudah mendukung Anda. Gimana ini gimana? Ya, Padahal saya silakan, udah tolong. udah pasrah loh. Jangan pasrah Pak Jody. Pokoknya tetap semangat. Maju terus Pak Jody. Panggil Saya lagi lebih- siapa itu si Palan itu ke sini, panggil dia. Saya lebih ke Pak Jody, lebih masuk akal karena dia lebih jujur. Ketika dia berkata 3 ya memang 3, bukan 3 ya 1 itu. Saya agak juga dan saya tangkap dari Pak Jody mengatakan dia kakak pertama loh. Ya Ajari, gini aja ajari Bang Awi, Bang Awi, Bang Awi. Ya. Ajari dia Pak Meme, ajari dia. Bang Awi tadi Filipi tadi buka Bang Awi, Filipi tadi biar diterangkan apa tanggapan Amang Uda. Tapi Justru Meme nyungsep Pak Vivo. Nggak saya bagus kok cerita dia tadi kan saya dengar. iya Pak Vivo menyimak tadi. Nah, kita Ya, kan sedikit, Filipi sedikit, 2. sedikit. Nggak banyak kali. Karena saya baru masuk, baru datang tadi. Filipi 2 ayat 7. Nah. Apa yang ditangkap dari sini tadi ini yang bikin Pak si Meme tidak bisa berkutik disampaikan oleh Belum dia kan meminta dalil tadi yang baru. Silakan Pak Jody. Saya tetap mendukung Pak Jody. Pokoknya saya pegang Pak Jody. Amang Ya Uda. udah itu taat itu dieksekusi saja gimana. Jadi itu aja yang dia tahu, itu lain nggak ada itu. Jadi Pak Jody itu Yesus itu jadi sebagai wayangnya atau gimana? Kata-kata dia itu tadi. Wayang dia bilang tadi. Iya wayang katanya. Loh kan tadi saya tuh udah jelaskan kalau yang namanya Kritos kan hayat hidupnya mandiri. Gitu loh. Jadi ada 2 pribadi yang mandiri, memiliki hayat hidup mandiri. Makanya yang satu bisa memberikan mandat, yang satu bisa taat. Karena ada 2 pribadi yang memiliki hayat hidup mandiri. Itu loh bro. Nah, kalau Pak Vivo gimana? apakah dia mandiri juga? Nanti dia Jangan turun suaranya, nada suaranya Pak Jody. Tenang aja Pak Vivo, saya kendalikan, nggak bakalan Pak Vivo menyakiti Pak Jody. Tetap kencang kayak tadi. Wah, kenapa turun gasnya ini? Aduh, saya mendukung penuh ini. Biar tersampaikan gitu. Dia tahu hanya eksekusi dari mana itu kata-kata itu nggak ngerti. Kami mendukung Pak Jody. Makanya Itu tadi sudah ditali dah. Talinya nggak lupa ditalikan tadi. Ikat pinggangnya itu ke kursi, jangan sumpah. Pak Vivo, makanya Pak Vivo eksegese dulu ini Filipi 2. Sudah saya lepaskan dalilnya. Filipi 2. Jadi intinya itu Pak Vivo, bahwa memang dalam pemahaman Triteos itu memang ada pribadi yang masing-masing mandiri, masing-masing punya kehendak. Itu yang saya pahami, saya mengerti dari penyampaian beliau tadi. Dibantah sama Meme, tidak seperti itu. Pasti dibantah lah, itu memang bukan begitu ceritanya itu, ya dibantah lah. Iya, tapi kan kenyataannya memang ada 3 Pak. Ya. Iya kan, dan masing-masing katanya punya keinginan sendiri-sendiri. Terus? Di bawah dalil tadi itu, Meme tidak bisa berkutik. Masuk Pak Pipo, tiba-tiba lari. Ya, jadi mau saya jelaskan dulu. Nah, jelaskan. Bahwa ayat ini tadi nggak dengar kali semuanya. Iya, jadi ayat ini tidak menjelaskan bahwa di sini Yesus mempunyai kehendak sendiri. Sudah saya katakan bahwa Tuhan yang kami iman itu esa, tetapi mempunyai 3 pribadi, tetapi mempunyai 1 kehendak. Betul. Itu dia. Bukan mempunyai 3 kehendak. Kalau Tuhan sudah mempunyai 3 kehendak, artinya
Yang satu mempunyai keinginan berbeda, yang satu mempunyai keinginan berbeda. Artinya dunia ini tidak akan dijadikan, Pak. Pasti. Nggak bisa kayak gitu. Yang satu mempunyai keinginan dunianya harus seperti ini, yang satu mempunyai keinginan dunia harus seperti ini. Artinya bentrok. Ya pasti. Tapi kalau sama-sama sepakat, Nah, itulah dia yang Tidak bagus. bisa, Pak. Tidak bisa seperti itu. Yang tidak namanya bisa. taat itu, yang namanya taat di mana-mana itu punya free will mandiri, tapi dia tunduk. Makanya itu definisi taat itu seperti itu, Bos. Taat Ini, itu Bos. begini, Pak. Itu disebut anak Allah itu memang taat kepada hakikatnya, Pak. Ya, betul. Loh, kok anak Allah taat pada bapaknya kok. Ya benar. Bapaknya itu hakikatnya, Pak. Hah? Bapaknya hakikatnya. Firman Allah dengan Bapak itu adalah satu hakikat, Pak. Ya betul, satu hakikat itu nggak bisa dibantah itu. Mana Kalau ada Bapak anak Allah mengatakan- taat pada Kalau hakikatnya? Bapak mengatakan bahwa mereka mempunyai kehendak masing-masing, anak Allah mempunyai kehendak sendiri, Bapak mempunyai kehendak sendiri, Roh Allah mempunyai kehendak sendiri, bentrok itu Pak jadinya. Ya kalau supaya nggak bentrok berarti anak harus taat dong, Bro. Loh, mereka Loh. mempunyai kehendak sendiri Pak, bagaimana harus taat? Loh, piye toh iki? Gimana yang jadi kebalik ini? Kenapa jadi meme yang jadi Triteos ini? Mereka Kalau menurut misalkan Kalau menurut anak pemahaman Allah itu Bapak- wayang, anak Allah itu wayang, ya nggak perlu taat. Wayang itu ya tinggal ngikut aja, Bro. Analogi wayang itu analogi murahan itu. Sabar, Makanya- sabar, Pak Pipo, sabar, Pak Pipo. Kita dengarkan aja. Nanti Enggak, bukan. makanya- Analogi dia itu tentang Jangan Tuhan terguncang, wayang. Pak Pipo. Pikiran apa Anda pakai itu? Bilang aja kau nggak memahami, ya sudah. Kok dari Pak wayang Pipo. ke analogimu? Sabuk pengamannya tadi lupa dipakai ya, jadi tergoncang ya. Nah, itu dia. coba Jangan ya, wayang, ceritakan itu di dalam yang tertulis itu, paparkan yang ditulis itu. coba, Wayang. coba, Mana ada tolong- tulis itu wayang. tolong jangan dipotong dulu Pak Pipo. Kita kasih waktu 3 menit ke Pak Jody untuk memaparkan yang dimaksud tadi. Yang tertulis, silakan Pak Jody. Tolong Pak Jody, saya Ya. mendukung Anda. Tolong sampaikan yang segamblang-gamblangnya. Baik ya. Makanya kalau panjenengan baca ya, panjenengan baca itu anak Allah itu diberikan penghargaan yang sangat tinggi di dalam Wahyu 9 ayat 5. Karena anak Allah itu bukan wayang. Jadi ketaatannya tuh memang diberikan apresiasi yang tinggi. Diberi pilihan sulit, dia mau pikul salib atau meninggalkan salib. Anak Allah memilih taat, memikul salib. Wahyu 9 ayat 5 tadi Anda katakan. Iya, Ya, jangan ya. dipotong Pak Pipo. Ya, Bukan. nanti kesempatan Pak Wahyu Pipo 9 ayat menjelaskan. 5 Anda katakan. Oke, ya, Wahyu 9 ayat 5. Saya baca biar Anda dengar. Betul? Udah kau bohong di sini. Mana ada cerita kayak saya baca, Anda dengarkan dulu. Buka telinga Anda. Tolong buka Bang Awi, buka dulu Bang Awi. Wahyu Saya tadi. buka aja, saya buka. Pokoknya Ya, kata Pak saya Jody bilang, bahwa biar- dalil biar saya baca Wahyu 9. Iya, Dan enggak maksudnya mereka- biar di screen biar nampak semua. Biar nampak Iya, semua. iya. Ini ada Sabar, kitab sabar, saya, Pak di Jody. kitab saya kan ada. ini ada Iya, juga di ini. kita buka Pak Amang udah. Ah, Ini judulnya perikopnya sangkakala yang kelima. ah. Ya, sangkakala yang kelima. Dan Perikopnya. mereka Anda tahu diperkenankan. itu, Pak Jody. Kebalik. Oh, Wahyu 5 ayat 9. Iya, kebalik. Sorry. Oke, Wahyu oke. 9 ayat 5 dia bilang. Di sini udah Ah. bohong dia itu. Dan Kebalik. mereka diperkenahkan. Bukan baik itu, sebagai- bukan. Wahyu Balik. 9. balik Pipo. Wahyu 9 ayat 5 dia bilang tadi. Wahyu 5 ayat Kebalik 9. maksudnya. Kebalik. Berarti dia bohong, enggak bodoh Salah dia. Bukan satu. bohong, salah omong. Sabar Pak Pipo, sabar. Woi, berarti dia itu sudah bohong dia itu karena dikatakan ini tapi enggak benar. Ini udah kebalik, biasalah manusia salah ucapkan, salah Dia ngomong. itu Saya enggak. juga. Woi, Bro Jody, Anda tidak berdosa kadang-kadang membuat seperti itu di dalam Alkitab. Sabar. Kebalik, Pak. Kebalik. Makanya kita Bukan. dengarkan dulu, Pak. Anda katakan itu tadi, Anda tidak Aduh, Pak memahaminya, Pipo. tapi Anda paparkan bukan dosa itu. Ya sudah, saya Sudah. tinggal Namanya apa tidur itu? dulu lah. Bohong, Silakan kan? Pak Namanya Pipo. bohong. Silap dia. Silakan. Bukan Bicara 30 bohong, menit, saya kebalik. tinggal Al-insanu Kalau makhluk ucap. kotor, Kalau dia manusia. bohong berarti dusta. Aduh. Apa sih bilang dusta? Penipu. Ini nggak bisa bicara, yang lain kalau Pak Pipo bicara sudah. Silap.
Siap. Bukan, dia Yang bilang tadi tabah juga Pak saya bilang Pipo. Bang lima. Henso, Lalu saya kendalikan itu bukan harusnya. itu. Katanya berarti Pipo yang dia tabah, yang tabah. berarti Tenang. dia mempermainkan Nah, firman Tuhan sekarang yang ada di saya mau Alkitab. tanya, saya mau tanya Pak Jody. Ayat sebetulnya ayat berapa yang mau ditampilkan? Wahyu 5 ayat 9, Pak. Nah, Kebalik. oke, Ini sudah jelaskan. dilayak, Oke. sudah. Tadi Wahyu 9 ayat 5 Anda bilang, nggak bohong. Salah ucap, Pipo. Tunggu Bang Henso, itu saja Kebalik. Bang Henso, Kalau saya Anda Bang itu Jody. bohong, Bang Henso dosa atau silakan di tidak? sana. Tidak Dosa bohong itu itu. Alkitab Bang- kau buat seperti itu, sementara Alkitab kau pelajari. Waduh, ini betul juga kata Pak Jody nih, kalau Pak Pipo yang bicara kita tinggal dulu lah ke tidur kalau begitu. Ngomong Udah saya diam dulu saya. Nah, gitu dong. Bang Henso tolong Nah, kendalikan kok- juga. Saya pegang Oke, Pak diam dulu. Pak Jody. Oke. Bang Henso Abang di udah sana. santai, Abang udah santai. Aku Oke. dukung Abang udah. Tapi pastikan dulu dia pembohong karena waktu Wah, Wahyu tidak 9 dong, ayat bukan 5. pembohong. Tidak bisa dipastikan pembohong. Namanya salah ucap. Ya udah. Ya Gimana? tanya Minta tadi maaf, ngomong minta maaf. kayak gitu. Nah, Ada. Pak Jody, minta maaf Pak Jody. Minta maaf Pak Jody. Iya, kebalik, sorry. Oh iya, Nah, sorry udah, kembali udah, ya. udah, Sudah. minta maaf. Lagian Makanya gini Bu- loh, saya tanya, emang Makanya kalian Anda tuh betul- nggak pernah nyebut ayat kebalik atau gimana? Tuh coba saya. Iya. Betul, punya betul, pengetahuan. betul. Makanya saya tegur berarti Pak Pipo itu pembohong bilang kalau saya katakan nggak benar di Alkitab. Anda tadi udah Tidak. membohongi orang Iya, banyak. Bukan Kalau berbohong. Anda itu Sudah salah minta Abang maaf. udah aku nih, bukan. abang udah aku nih dosen kok. Pokoknya Pak Jody, yes. Pokoknya Oke, saya Pak Jody. silakan. Silakan Pak Jody. Apa yang mau Siap-siap disampaikan ya, mengenai siap-siap terguncang kalian ya. Iya Pak Siap Jody. terguncang ya. Jangan grogi Pak Jody. Tenang kau minum dulu. Tenang kau dulu. Iya, mantap Abang udah, mantap. Jangan siap-siap terguncang kalian ya. Ya, Goncang silakan nanti. Bang Jody. Dan mereka Ya, menyanyikan, oke. ya silakan. Baik, karena pribadi anak Allah itu taat, ya, karena Sebentar ketaatan Pak Jody. itulah. Pak Jody, saya mau ngasih tahu sedikit. Ngasih masukan dikit. Nyungsepinnya pelan-pelan aja Pak Jody. Lanjut. Apaan sih ini? Silakan. Lanjut, Pak. Jadi kalau pribadi anak itu taat kepada Bapa dan diberi penghargaan, engkau layak menerima gunungan kitab dan membuka menteri-menterinya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dan dari tiap-tiap suku bangsa dan kaum bahasa. Nah, penghargaan setinggi itu tidak mungkin diberikan kepada wayang. Itu pasti pribadi berbeda yang dia tuh taat di saat ada pilihan yang sulit. Gitu. Kalau sampai ya Allah itu memberikan penghargaan kepada wayangnya sendiri, berarti ini Allah ini mengalami narsis. Ya, Betul. mengalami gangguan psikologis. Tuh, Narsis dia. kok Betul. kayak gitu ngomongnya. Loh iya dong. Jangan Anda dulu Bang Enso. Loh. Tidak, Anda cuma Bang Enso jangan dulu, jangan dipotong. Biarkan. Iya dong. Jadi Ya. begini, Allah membuat wayang. Ya. Lalu wayangnya itu dianggap taat. Nah namanya wayang ya pasti taat. Nah, coba ada enggak yang berprofesi dalang di sini? Bisa enggak kira-kira wayang itu enggak taat? Iya betul. Itu wayang kita Nggak apa? bisa, kan disetir. Dalangnya budangon, dalang itu budangon. Nah makanya. Nah lalu kemudian seorang dalang itu memberikan penghargaan tinggi kepada wayang itu. Ini dalang ini sedang mengalami gangguan psikologis, Bu. Betul. Benar. Oke, Pak Abang udah, Jody. Abang udah. Artinya di sini Ya, mau udah. disampaikan Pak Jody, Oke, saya persingkat. Abang udah. Bahwa Allah dengan Bapa itu menurut Pak Jody, Bapa dengan anak itu menurut Pak Jody masing-masing dua pribadi yang sebenarnya memiliki kehendak sendiri-sendiri. Cuma anak betul. taat kepada Bapa. Oke. Nah, Namanya itu. eksegesis mendiri itu ya. Begitu Pak Itu Jody. ya itu menurut tanya Pak Jody dari ayat ini loh ya. Karena ngapain kalau seumpama Yesus atau anak itu tidak punya keinginan, ngapain Bapak ngasih penghargaan kepada anak kalau memang anak tidak punya keinginan sendiri? Berarti wayang dong kalau tidak punya keinginan. Kan gitu. Silakan Pak Jody atau ini. Silakan Bang Henso, orangnya Bang Henso, silakan diatur siapa yang menjawab sana Bang Henso. Kalau Abang saya udah, kan pegang Pak Jody. Abang udah. Silakan. Kalau saya kan pegang Pak Jody, Bang Henso yang atur Apakah sana. benar, Abang udah? Apakah benar bahwasanya Yesus itu sebagai wayang? Abang udah harus bantai itu Bang. Betul. Ah, betul. Pak Jody. Bang Jody. Pak Jody. Halo bro, Pak Jody. Mana Iya, suara? iya, halo.
Ya. Perikopnya apa itu? Kitab yang dimaterai dan anak domba. Nah, kitab yang dimaterai dan anak domba. Ada paham meterai itu? Apa meterai itu? Pak Jody silakan. Jawab singkat Pak Jody. Meterai itu apa menurut Anda? Yang Anda tahu? Udah fokus saja ayat itu, fokus ayat itu. Bukan, karena Anda baca tadi ayat. Meterai itu apa menurut Anda? Saya tinggal kamar mandi aja udah, silakan monolog. Ya, udah males. Nggak ngerti apa-apa. Makanya itu apa menurut Anda? Woi, nggak monolog aja, sono monolog aja. Jangan pergi kau, tahan kau di situ. Dia tidak akan pergi. Pak Jody, kalau ditanya lagi begitu. Meterai itu apa menurut kau yang kau ketahui di dalam pikiranmu, di dalam akalmu? Kalau menurut saya pribadi, silakan aja di Pak Vivo menjelaskan. Kalau saya jelaskan pun Anda tidak mengetahui meterai, kantongi kata-katamu itu, kantong belakang kau bikin, baru pergi ke kamar mandi kau. Meterai pun nggak ngerti kau buat itu begini, eksekusi. Gimana Anda berbicara seperti itu Alkitab? Kau pikir itu wahyu ini bisa sembarangan ini membacanya, membuat satu anarki di dalam ini. Wayang-wayang Anda katakan. Meterai Anda, tahu kau meterai itu apa di situ dalam Alkitab itu? Lambang itu. Belum lagi dikatakan di situ tuh, yang naga yang 10 itu. Belum lagi binatang yang 666 itu nanti. Mana Anda paham itu? Anda paham itu? Mana Pak Jody itu? Silakan dijelaskan mengenai ini Pak Vivo, apa yang disampaikan tadi Pak Jody, silakan dibantah kalau memang tidak sesuai. Lagi di kamar mandi Pak Jody. Kalau ditanya soal meterai lagi. Makanya meterai itu menurut dia wahyu itu apa? Kalau nggak ngerti dia ngapain dibaca itu tadi yang ayat itu? Tidak mungkin dia baca ini kalau dia tidak jelaskan ngerti. dulu meterai itu eksekusi apa itu? Diketahui dulu meterai di dalam perikop apa meterai yang dimaksud di dalam Alkitab itu. Saya rasakan dia sudah mengerti juga. Dibuka meterai itu. Kok nggak dia paham ngapain dia eksekusi di dalam ayat 5 itu? Tidak mungkin dia bahas ini Pak, kalau dia nggak paham. Makanya nggak paham dia, tapi diutarakan dia, maka dia itu eksekusi sampai dia ke apa namanya tadi, wayang-wayang. Pakai ordinat lagi. Akal dia, pikiran dia membuat Tuhannya dia buat. Itu salah dia. Ordinat juga Pak Vivo. Jadi pikiran akal dia itu menentukan Tuhannya, bukan Tuhan menentukan dia. Yang di Alkitab ini menentukan Tuhan itu baru kita kayaknya terima. Pak Vivo tidak paham tentang ordinat dan supply and demand itu Pak Vivo. Bagaimana Bang Henso sepertinya tidak terjawab apa yang tidak ditanggapi, tidak terjawab apa yang disampaikan Pak Anu tadi, Bang. Nggak bisa diterangkan itu karena meterai yang dikatakan dibuka itu nggak ngerti dia apa-apa. Makanya dulu begini ya. meterai itu apa supaya dia tahu nanti apa yang di dalam. Ini akan sulit, akan memang benar juga Pak Jody, akan sulit terjadi dialog kalau seperti ini Pak Vivo, karena sudah dijelaskan dalilnya, Pak Vivo malah menjelaskan yang lain. Makanya kata Pak Jody tadi, silakan jelaskan. Ayat itu yang di dalam ayat itu dulu satu perikop itu. Makanya kagak nyambung karena olah bahasa dari kedua personil ini berbeda. Iya, jadi, Jadi secara penilaian saya gitu, makanya kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1 dulu permasalahan. Tidak bisa, hidup Pak Jody. Silakan. Nah, sekarang biar dibantah sama Bang Jody dulu. Bang Jody yang mengumpulkan ayat. Di sisi lain, Pak Vivo sendiri tidak paham. Tidak paham ayat itu. Iya, ada Pak Mir. Iya. Tenang Bapak lah, jangan apa. Di sisi lain aja. Nanti kau Pak Vivo nanti sama saya aja, Vivo nanti sama saya aja. Tenang aja Vivo. Dari ayat tersebut. Udah kuat. Udah bisa. Nanti Bapak tuh janganlah. Amang udah. Oh, Amang udah. Pak Vivo. Itu Bang Jody masih belum buka ini. Bang Jody tidak akan bicara kalau Pak Jody dulu tentang masalah pemahaman Yohanes 1 ayat 1 dulu. Ini benar, gini loh, gini sebentar dulu. Tadi yang ngajukan ayat kan Bang Jody. Sekarang biar dijelasin Bang Jody dulu. Bang Jody sudah menjelaskan. Gimana? Ayo Bang Jody. Silakan. Sudah saya tengahi dulu. Meterai itu nggak paham dia meterai di dalam perikopnya itu nggak ngerti apa dia itu. Justru Vivo Saya yang ada tidak menjelaskan materi itu. 10.000. Jangan khawatir, masih ada ini. Satu lembar. Bang Enso, tolong ditenangkan dulu aja Bang Enso. Tolong tenangkan dulu, biar saya bantu Bang Jody dulu. Jadi begini Pak Amir dan Tolong moderator ditertibkan dulu, moderator tertibkan dulu. Ya tolong tertib dulu semua ya, tolong tertib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah jawab. Jadi begini, tadi ini kan dimulai dari perdebatan antara
Triteo subkoordinat yang diwakili Pak Jody dan Trinitas yang diwakili Bos dan Pak Vivo. Iya. Sudah 3 kali Pak Jody mengeluarkan dalil dan saya lihat di sini, saya rasa semua pun Bang Henso pun melihat tidak terbantahkan dalil yang disampaikan oleh Pak Jody ini. Dalil ketiga yang disampaikan Pak Jody yaitu Wahyu 5 ayat 9 dan beliau sudah jelaskan tadi di mana peran anak dan bapak itu berbeda. Tidak dibantah juga oleh Pak Vivo, malah Pak Vivo membahas materai-materai, apa kaitannya Pak Vivo? Makanya saya bilang tadi gini, saya sebagai pengamat juga. Tunggu, saya sebagai pengamat juga. Makanya saya bilang tadi, ya bahwasannya pembahasan itu Tritunggal sama Triteos ini memang ada suatu hal yang sangat berbeda signifikan ya. Nah, jadi makanya kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1 yang mana dikatakan sebenarnya bahwasannya Yesus itu sendiri sebagai yang beda pribadi atau tidak, itu dulu basis itu dulu Yohanes 1 ayat 1 baru kita satu pahaman dulu gitu. Jangan lompat-lompat, Bang. Waduh, ini saya keberatan ini Pak Hansu kok bilang Tritunggal sama Triteos perbedaan signifikan itu salah. Betul. Ini buktinya sudah terjadi kontradiksi loh. Itu adik kandung membunuh kakak kandung, kok usah perbedaan. Waduh. Betul. Ini sudah terjadi kontradiksi Pak Jody. Adik kandung membunuh kakak kandung. Alexandria membunuh Antioquia, kok perbedaan. Oke, Amang Uda, gimana tuh Amang Uda? Itu bukan perbedaan, bro. Sabar, Bang Henso. Ini sudah dijelaskan Pak Jody. Silakan Pak Jody jelaskan itu. Kenapa Bang Henso bilang perbedaan? Keliru ini Pak Henso ini. Betul Bang Jody, betul. Loh, sekarang gini Pak Jody gini, bukan masalahnya Pak Pipo tadi tidak rela kalau memang tiga pribadi tadi yang berbeda tadi itu sama Pak Meme. Ngawur. Jadi begini ya. Saya kan tadi sudah jelaskan mengapa saya membuka channel dan apa. Ya karena di dalam sejarah ini kakak kandungnya dibunuh sama adiknya. Kenapa dibunuh Pak Jody? Berbeda gitu loh. Siapa dibunuh Pak Jody? Kenapa dibunuh Pak Jody? Betul, komplain. Itu komplain di sini, komplainnya itu. Siapa yang dibunuh? Jadi Antioquia siapa yang dibunuh? Siapa yang dibunuh? Sebagai kakak tertua itu dibidangkan. Siapa yang dibunuh? Siapa? Ya, doktrin ini mati, dibunuh. Doktrin apa yang dibunuh? Jadi jangan anggap itu Doktrin perbedaan. Triteos. Jangan, tolong jangan ini. Ayat mana? Ya sedulur muslim ya jangan. Tunjukkan ayat kita bahas sama-sama. Yang mana ayatnya coba? Ya jangan bilang itu Pak Vivo perbedaan. minta ayat? Jangan. Yang mana yang dibunuh? Ya subordinat itu pahamnya mati. Eksegesis koordinat itu ada bahas. Dibidarkan mati. Ya, ayat yang mana yang mengganggu pikiranmu kita bahas. Ayat mana yang mengganggu pikiranmu di dalam Alkitab ini? Nah, balik BO lagi. Eksegesis subordinat. Karena pikiranmu menentukan Tuhanmu. Oke, Pak Vivo, saya stop dulu sebentar, 1 menit. Saya sapa dulu, ada Bang Kaisar datang. Dia mau bicara dengan Bang Amir. Silakan dengan Bang Amir aja. Maaf nih, Bu. Bang Kaisar langsung dengan Bang Amir aja. Ya, Pak Amir. Jurang sebelah aja Kak, gimana? Halo, Pak Amir. Ke room sebelah aja, Di room sebelah aja. Saya undang siapa ini? Jangan lari Pak Amir. Tadi Bapak janji jangan lari. Udah Pak Amir, biar ada yang mau dibicarakan dengan Bang Anu. Mungkin Bang Budak Angon juga bisa ikut Pak Amir. Pak Amir, saya di Pak Amir ini. Halo Pak, dengar suara saya Pak. Halo. Iya, dia dengar. Jadi Bang Kaisar dengan Bang Amir, Bang Budak Angon silakan ke breakout room, Bang Caesar ke breakout room. Please like, comment, share, and subscribe.